pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersukacita karena kasih Tuhan mengumpulkan kita kembali dalam rumah ibadah ini. Seberapapun kita yang hadir, mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita mau angkat syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kita, sehingga kita ada saat ini sebagaimana kita ada. Mari kita ambil saat teduh masing-masing. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, Namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Kita akan puji Tuhan. Ya, sidang jemaat sedang untuk berdiri. Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan satu pujian mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin. Kita akan 1, 2, 3. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
Tuhan, kita akan membahas tentang tokoh yang terkenal sidang jemaat, tokoh yang kiranya menjadi panduan kita di dalam kita mengikut Tuhan. Kalau minggu sebelumnya kita membahas tentang Ayub, ya, kemudian minggu kemarin kita membahas tentang Sakius. Hari ini kita akan membahas tentang Stefanus. Khusus untuk Stefanus ini ada kemungkinan kita lihat di kesempatan ini untuk berlanjut ke minggu berikutnya. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah bersama-sama tadi membaca di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-7 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-60, bagaimana Stefanus menghadapi kematian karena imannya, karena keyakinannya kepada Kristus. Ya, sebenarnya bisa saja Stefanus ini menghindar. Bisa saja Stefanus ini tidak mati dibunuh dengan cara dirajam batu. Kemungkinan itu sangat terbuka. Tetapi Stefanus tidak memilih lari di dalam menghadapi kematian. Tapi dia hadapi, dia jalani, dia terima. Nah, sidang jemaat, sebelum kita melihat lebih jauh tentang Stefanus, bagaimana dia menghadapi kematian, kita mundur ke belakang tentunya. Berkenaan dengan Stefanus juga ditulis di pasalnya yang ke-6. Siapa itu Stefanus? Yang pertama, Stefanus ini adalah seorang pelayan Tuhan yang mumpuni. Saya ulang, siapakah Stefanus? Stefanus adalah seorang pelayan Tuhan yang mumpuni. Mumpuni itu mantap, oke, hebat, tidak sembarangan sidang jemaat. Sebelum dia jadi pelayan, dia sama seperti yang lain sebagai jemaat. Pada waktu itu, para rasul melihat ada pelayanan yang pincang, di mana pelayanan untuk para janda itu terabaikan, sehingga ada pengusulan supaya rasul-rasul fokus kepada firman dan fokus kepada doa. Tidak lagi berurusan untuk melayani jemaat yang harus dibantu dengan bantuan-bantuan yang seharusnya atau sebagaimana seharusnya. Diusulkan untuk menjadi pelayan sidang jemaat harus orang yang berperilaku baik. Untuk menjadi pelayan harus memiliki kerohanian yang baik. Untuk menjadi pelayan harus memiliki intelektual yang baik. Hal ini kita bisa lihat di ayatnya yang ketiga sidang jemaat dari pasal 6. Diusulkan untuk menjadi pelayan harus memenuhi kriteria itu. Dan Rasul Paulus sidang jemaat, Rasul Paulus waktu itu belum ada sebagai pelayan. Dia masih sebagai orang yang mengejar-ngejar orang Kristen, dan waktu itu dia masih muda dikatakan. Berbeda dengan Stefanus ini. Stefanus sudah aktif di dalam kehidupan berjemaat, dan Stefanus akhirnya terpilih. Dari 7 orang yang terpilih, salah satunya adalah Stefanus. Stefanus berperilaku baik. Ini penting sidang jemaat. Bicara berperilaku baik di tengah-tengah sidang jemaat. Ada orang itu yang memang dari awal dia orangnya memang baik. Bertobat, atau memang dia mengikuti orang tuanya menjadi Kristen, Kristen keturunan. Dari genetikanya bisa jadi
memang keturunan orang baik-baik. Tidak bermasalah di dalam kehidupan bermasyarakat, sidang jemaat. Ini banyak terjadi yang seperti itu. Tetapi ada orang yang perilakunya nggak baik, kurang baik, sidang jemaat. Tapi setelah dia percaya Tuhan, setelah dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi warga gereja, menjadi orang Kristen, berubah dari perilaku yang tidak baik menjadi orang baik. Nah, sidang jemaat, di dalam kekristenan kita meyakini, kita mempercayai yang membuat orang menjadi berperilaku baik kalau hubungannya dengan Tuhan baik. Tapi jangan salah juga, ada orang yang rajin melibatkan diri di dalam pelayanan. Ada orang yang rajin beribadah, tetapi perilakunya tidak baik. Baik secara tampilan saja, tapi dalam situasi kondisi yang nyata, yang real, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, orang mengetahui dia orang yang tidak baik rupanya. Orang-orang yang demikian, sidang jemaat, akan menjadi batu sandungan di dalam kehidupan berjemaat, bergereja. Tapi kalau kita melihat Stefanus, pilihlah, kata para rasul, orang yang baik. Stefanus ini adalah orangnya baik, sidang jemaat. Kalau orang tidak baik, terlibat dan melibatkan diri di dalam pelayanan, gereja atau persekutuan itu akan rusak, sidang jemaat. Orang yang tidak baik di lingkungannya pasti juga dikenal sebagai orang yang tidak baik. Apakah itu perkataannya, apakah itu perbuatan atau tindakannya? Kita melihat di sini sekali lagi, Stefanus berperilaku baik. Baik dia sebelum menjadi pelayan Tuhan, apalagi setelah menjadi pelayan Tuhan. Jadi sidang jemaat dan saya, mari kita mengoreksi diri. Mari kita berusaha. Kita ini bukan orang yang sempurna dan bukan orang yang benar, sidang jemaat. Tapi mari kita berproses. Mari kita belajar, kita memperbaiki diri untuk masuk dalam golongan atau kelompok yang dikenal sebagai orang baik. Amin. Ketemu orang, kita sapa. Ketemu orang, kita kasih senyum, sidang jemaat. Itu yang paling sederhana. Ya, apalagi dengan perbuatan-perbuatan lain. Dengan menyapa saja, orang pasti berkata ini orang baik. Karena orang baik ini tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dibuat-buat, tetapi dirasakan oleh orang lain. Stefanus, dia adalah seorang pelayan Tuhan yang mumpuni. Dibuktikan dengan perilakunya yang baik. Yang kedua, kerohaniannya baik, sidang jemaat. Dikatakan di pasal yang ke-6 ayat 3, penuh Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus pasti adalah orang yang menjaga hubungannya dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan menjaga doanya, sidang jemaat. Orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang senantiasa menjaga doanya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang senantiasa bergaul dengan firman Tuhan. Dua dulu.
belum yang lain, tapi 2 ini dulu sidang jemaat. Berdoa. Saya berpikir sidang jemaat bagaimana supaya gereja GKRI dan gereja pada umumnya puluhan bahkan ratusan tahun ke depan tidak kosong, tidak ditinggalkan oleh sidang jemaat seperti di negara-negara Eropa, negara Amerika, yang dimana gereja kosong, gereja dijual, belikan, berubah dari tempat ibadah kepada Tuhan Yesus menjadi tempat ibadah bukan kepada Tuhan Yesus. Menyedihkan. Kenapa? Karena terlalu ada kebebasan sidang jemaat. Kebaktian hanya seminggu sekali. Ada kegiatan-kegiatan lain dari komisi-komisi. Tetapi bukan sebagai atau sebuah kewajiban sidang jemaat. Padahal kalau kita melihat gereja mula-mula, mereka masih mengikuti aturan. Mereka merasa diri mereka orang Yahudi, sehingga mengikuti jam-jam doa, jam-jam ibadah. Saya berharap kita tidak harus seperti itu. Tetapi saya berharap paling tidak, mari gereja, tempat ibadah ini, dalam kesadaran sendiri, apakah kesadaran pribadi atau keluarga, mari gunakan tempat ini untuk kita berdoa kepada Tuhan. Apakah seminggu sekali, apakah seminggu 2 kali kita yang ada di sekitar gereja ini, supaya kita ada rasa yang lebih lagi terhadap tanggung jawab kepada gereja, membuktikan kita sebagai warga gereja, tetapi lebih lagi dari itu sebenarnya, hubungan kita dengan Tuhan tetap terjaga. Mungkin ada yang berkata, ya nggak harus di gereja berdoa, di rumah juga bisa berdoa, di mana tempat pun bisa berdoa. Benar sidang jemaat. Tapi keterikatan dengan gedung gereja akhirnya tidak ada. Nah, saya kembali mengajak kepada kita sekalian untuk melihat kenapa ini Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Karena Stefanus orang yang membangun jam doanya dengan baik. Kenapa Stefanus penuh dengan Roh Kudus? Karena saya yakin dia bergaul akrab dengan firman Tuhan. Amin, sidang jemaat. Yang ketiga, kita melihat di dalam Kisah Rasul 6 ayat 8. Ia di Kisah Rasul 6 ayat yang ke-8, siapa itu Stefanus yang disebut sebagai pelayan yang mumpuni? Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Stefanus seorang pelayan Tuhan yang mumpuni, perilakunya baik, kerohaniannya baik sidang jemaat, pelayanannya baik. Pelayanan baik itu seperti apa? Dalam pelayanannya disertai dengan tanda-tanda atau mujizat. Orang lain didoakan ada kelegaan. Orang lain didoakan ada kesembuhan. Orang lain didoakan, orang itu ada kekuatan, ada semangat. Ya. Jadi pelayanannya baik sidang jemaat. Orang tidak meragukan pelayanannya karena disertai dengan tanda-tanda atau mujizat-mujizat. Amin. Beberapa tahun yang lalu di sekitar gereja kita, ya, ada orang yang rajin datang. Ya, bahkan pernah datang ke rumah juga. Mengajak gereja kita sidang jemaat untuk latihan doa yang menghadirkan mujizat.
Jadi seolah-olah hanya gerejanya saja, hanya tempat mereka saja, anggota jemaat mereka saja yang sanggup, yang mampu mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Gereja lain tidak, termasuk gereja kita. Saya nggak mau ikut sidang jemaat. Berapa kali dia mengajak. Bagi saya, setiap orang percaya diberikan karunia. Amin. Sidang jemaat pun sanggup, sidang jemaat pun dapat mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Asal kita memiliki keyakinan dan penyerahan yang penuh kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau untuk mendoakan orang, tidak harus selalu panggil pendeta atau gembala sidang. Situasi, kondisi membuat kita harus diperhadapkan yang seperti itu, terima, jalani. Amin. Besok lusa kalau ada orang yang kesurupan misalnya, doakan aja. Ya, berani nggak sidang jemaat? Harus berani. Ya, jangan tidak berani, berani. Mendoakan satu tempat yang dianggap tempatnya itu tempat yang angker dan lain sebagainya misalnya. Ya doakan aja, usir di dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang sungguh-sungguh beriman, penuh dengan Roh Kudus, kehidupannya pasti di dalam pelayanannya disertai dengan tanda-tanda, dengan mujizat-mujizat. Amin. Mujizat itu tidak harus orang itu didoakan langsung sembuh. Ada yang demikian sidang jemaat. Saya beberapa kali mendoakan orang, ya, habis didoakan dia sembuh. Tapi ada juga saya mendoakan orang, didoakan gak sembuh-sembuh. Tapi orang itu mendapatkan kekuatan, kesanggupan, memikul, menghadapi sakit penyakit yang ada. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang mumpuni dibuktikan dengan pelayanannya yang baik pula. Yang terakhir, Stefanus seorang pelayan Tuhan yang mumpuni adalah intelektualnya baik. Saya memakai istilah intelektual. Padahal intelektual ini sebenarnya menunjuk kepada orang yang pintar. Tetapi Stefanus ini melebihi orang yang pintar, sidang jemaat. Harus kita bedakan juga. Pintar karena pengalaman, pintar karena dia belajar. Tetapi hikmat, yang namanya hikmat tidak didapat melalui bangku sekolah. Tidak didapat melalui bangku kuliah, sidang jemaat. Hikmat itu berasal daripada Tuhan. Banyak orang pintar, banyak orang punya gelar di depan nama dan di belakang namanya, tapi hidupnya tidak berhikmat. Pintar ya, tapi hikmat mengurai, memecah persoalan, mengurai benang kusut. Belum tentu orang pintar sanggup. Tapi kalau orang berhikmat, biarpun dia tidak sekolah, bukan berarti saya menganjurkan bapak ibu anaknya, cucunya tidak sekolah. Tapi yang saya maksudkan di sini, bahwa hikmat itu tidak didapat melalui bangku sekolah, tetapi melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Mau berhikmat hidup ini, tidak kita usia muda, tidak kita karena tidak sekolah begitu, tidak. Mau berhikmat sama seperti Stefanus, kita harus mengadakan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, berhikmat atau tidaknya seseorang dilihat bagaimana dia mengurai masalah yang dia hadapi
atau yang orang lain hadapi di mana dia diminta untuk menyelesaikan masalah itu. Dan orang berhikmat, dia mampu melihat, membaca situasi. Tidak harus dengan kata-kata yang tersusun rapi, tidak harus dengan menggunakan kata-kata yang hebat. Dengan sederhana saja, dia menunjukkan dirinya sebagai orang berhikmat dan kita tahu dia orang berhikmat. Kita akhirnya terbuka pemikirannya saat dia mengungkapkan sesuatu. Oh iya ya, benar rupanya. Ia memang seharusnya seperti itu. Padahal tadinya kita tidak tahu harus berbicara apa atau ngomong apa. Tapi kalau ada orang yang berhikmat atau kita berhikmat, orang lain akhirnya sependapat. Orang lain akhirnya setuju. Orang lain akhirnya mengikuti apa yang kita sampaikan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita membahas tentang Stefanus. Stefanus seorang pelayan Tuhan yang mumpuni. Minggu depan kita akan membahas tentang Stefanus seorang pemberani. Seperti apa pemberaninya Stefanus, keberaniannya, tunggu minggu depan. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu mengenai Stefanus yang mumpuni dalam pelayanan. Biarlah kami juga menjadi orang yang mumpuni di dalam pelayanan. Terus belajar dan belajar. Mengikuti proses yang ada. Sehingga dari waktu ke waktu kami dapat menjalani dan Tuhan menilai kami. Tidak hanya orang. Adalah sebagai pelayan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap sidang jemaat-Mu. Berkati kami semua. Baik yang hadir maupun yang tidak hadir di kesempatan ini. Inilah doa kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dalam milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.